Jadi hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Adven tadi, bahwa sebenarnya ini merupakan rangkaian acara, rangkaian kegiatan yang harapannya akan rutin dilakukan untuk perkembangan Karo secara umum begitu. Jadi di malam hari ini sebenarnya sudah ada topik yang akan kita bicarakan, di mana temanya adalah kopi Karo, sejarah dan problematikanya. Gitu. Jadi dasar dari pemilihan tema ini adalah karena Karo merupakan salah satu penghasil kopi, khususnya kopi Arabica, gitu, yang berada di dataran tinggi sekitar 1.400 meter di atas permukaan laut, dan banyak dari kita yang belum tahu kapan sebenarnya kopi ini ada di tanah Karo. Gitu. Siapa yang membawanya, bagaimana tibanya di sini, kemudian varietas apa yang akan ditanam dan lain sebagainya. Sangat sedikit literatur baik dalam bentuk tulisan maupun artefak yang menceritakan kisah tersebut. Jadi sekedar informasi mungkin bagi kita semua, ada data yang kami sadur dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. Pada tahun 2014, luas tanaman kopi ini lebih dari 7.000 hektar di seluruh tanah Karo. Dengan produksinya itu sekitar 6.500 ton pada tahun tersebut, pada tahun 2014 itu. Nah, sementara persebaran kopi ini hampir semua kecamatan ada perkebunan kopinya, gitu. Tetapi yang paling luas itu ada di 3 kecamatan. Yang pertama di Kecamatan Merek, kemudian ada Barus Jahe, dan kemudian Simpang 4 dan di Kecamatan Simpang 4. Nah, jadi kita semua sudah tahu bahwa tanaman kopi ini sendiri plasma nutfahnya atau sumber daya genetiknya tidak berasal dari Indonesia, gitu ya. Jadi berdasarkan literatur itu bahwa kopi ini awal mulanya itu berdasarkan sejarah itu ditemukan atau dikenal pertama kali di benua Afrika, tepatnya di negara Ethiopia. Kemudian perkembangan tanaman kopi sendiri awal mulanya itu di daerah Semenanjung Arabia. Dan kita tahu bahwa salah satu daerah yang cukup terkenal di negara Yaman namanya daerah Mocha, begitu. Sampai sekarang juga ada jenis kopi itu namanya kopi Mocha. Jadi Mocha itu merupakan satu daerah yang ada di Jazirah Arabia. Nah, kemudian bagaimana kopi itu bisa sampai di Indonesia, khususnya di Karo, begitu. Itu yang masih belum jelas asal usulnya, gitu ya. Nah, jadi ada 2 pendapat yang menyatakan bahwa kalau berdasarkan sejarah secara umum kopi itu dibawa oleh Belanda, gitu ya. Tetapi di Karo sendiri orang Karo awalnya mengenal kopi itu dengan nama kahwa. Nah, kahwa itu hampir mirip penyebutannya dengan bahasa Arab dalam penyebutan kopi, yaitu kahwa. Nah, jadi di sini jadi muncul lagi pertanyaan, jangan-jangan sebelum Belanda datang pun kopi itu sudah ada, gitu, sudah ada di tanah Karo. Ya, mungkin dulu pedagang dari Arabia yang melakukan transaksi di Karo itu untuk mengambil rempah-rempah seperti kapur barus dan lain sebagainya, mereka lah yang perkenalkan kopi ini. Gitu. Nah, jadi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Prof. Surip Mawardi, yang merupakan expert di kopi, begitu. Nah, jadi selain sejarah kopi nanti juga kita akan membahas mengenai bagaimana problematika budidaya kopi dan produksi kopi di tanah Karo. Nah, jadi kita tahu sendiri karena saya juga berasal dari daerah yang menanam kopi. Sepengetahuan saya, penanaman kopi itu belum menerapkan good agriculture practice, gitu. Jadi belum melakukan cara-cara penanaman yang baiklah sesuai dengan kaedah-kaedah yang mampu meningkatkan produksi kopi itu. Dan kalau di
sini juga di daerah kita ini begitu, kopi itu kadang hanya sebagai substitusi saja, padahal untuk membiayai kehidupan keluarga, entah itu menghadiri pesta untuk kebutuhan sehari-hari, itu mengandalkan kopi begitu, tapi lebih sebagai sampingan saja begitu namanya. Jadi beberapa waktu yang lalu pun mungkin Prof. Surip tahu begitu bahwa ada agronomis baru di Farmer Support Center Starbucks itu, Pak Tovan, dan kami bersama beberapa mahasiswa datang ke sana untuk field trip lah begitu, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya penanaman kopi yang baik itu begitu. Dan di sana ternyata ada cara atau teknik yang bisa mendukung pertanian kopi itu yang dikombinasikan dengan budidaya hortikultura di Karo secara umum gitu. Jadi ada kemarin namanya itu, kalau saya tidak salah itu namanya pagar segitiga untuk budidaya kopi itu. Jadi kalau selama ini nanam kopi dengan bentuk persegi, tetapi ini dibentuk dengan segitiga yang lebih rapat dan masih ada space untuk tanaman-tanaman lain. Nah, kemudian ada juga permasalahan yang menyatakan tata niaga kopi begitu yang belum teratur dengan baik. Selama ini petani kopi di Karo hanya menjual ceri dan gabah saja. Jadi ketika seperti kemarin itu pandemi sudah melanda begitu, harga kopi anjlok, maka banyak tanaman kopi itu yang sudah dibongkar. Jadi kalau sekarang mungkin saya rasa kalau di daerah Simpang 4 sendiri yang tadi masuk 3 besar penghasil kopi, sepertinya sudah tereduksi besar pertanaman kopi itu begitu. Jadi itu mungkin sekilas pembuka bagaimana topik ini bisa muncul di hari ini begitu. Dan di tengah-tengah kita sekali lagi sudah hadir Pak Profesor Dr. Insinyur Surip Mawardi SU, di mana beliau ini merupakan ahli peneliti utama, ya, ahli peneliti utama di pusat penelitian kopi dan kakao di Jember, gitu ya. Dan ini kami bacakan sekilas profil beliau, di mana S1 beliau sarjana ditempuh di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 di jurusan agronomi, dan kemudian S2-nya juga di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 1985 di bidang ilmu pertanian. Kemudian S3-nya juga linear dengan ilmu yang sama, ilmu pertanian di universitas yang sama juga, di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian beliau juga sudah mulai aktif sebagai peneliti pada tahun 81 di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Nah, kemudian pernah juga menjabat sebagai Asisten Direktur Prapanen Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, kemudian Kepala Bidang Tata Operasional Penelitian dan Pelayanan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Indonesia, dan sejumlah jabatan-jabatan yang sudah beliau banyak sekali ini kalau saya bacakan awal mula beliau berkarir. Kemudian di samping itu juga sudah menghasilkan banyak tulisan dalam bentuk jurnal dan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal bereputasi baik nasional maupun internasional. Banyak sekali. Nah, kemudian pendidikan non formal, pernah juga training on coffee sensorial analysis and geographical indications di Montpellier, Prancis pada tahun 2003. Kemudian ada juga pelatihan measuring customer satisfaction di Surabaya. Kemudian ada juga pelatihan keterampilan konsultasi manajemen Pusat Pelatihan Kopi dan Kakao tahun 95, dan pelatihan-pelatihan yang lainnya itu juga sangat banyak sekali. Jadi selain di kopi, beliau juga aktif meneliti di kakao juga, gitu ya. Jadi beliau ini terkenal dengan sebutan Bapak Kopi Indonesia. Jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, begitu, memperpanjang tempo, kita akan mendengarkan paparan Prof. Surip mengenai sejarah dan problematika yang dihadapi oleh kopi Karo. Jadi
waktu dan tempat kami silahkan untuk Prof. Surip Mawardi. Monggo Pak. Selamat malam, berjua-jua. Berjua-jua Pak. Salam atau terpinang Pak Moderator, Mas Fatmen, Bapak semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan saya di suatu kesempatan saya yang dan sekaligus seolah-olah saya masih di tanah karo. Jadi mengenang ya, meskipun saya masih sering ke tanah karo. Baik, sebabnya saya di kontak oleh Mas Kapten, saya pikir bikin makalah, bikin presentasi yang makan waktu. Saya minta ampun dulu, bukan hanya maaf, ampun. Saya kalau menyiapkan materi PowerPoint saya ada waktu, karena santai saja, adalah keren. Ya, saya sanggup kalau kami tidak dan materi presentasi. Baik Bapak sekalian, ya. Jadi Mas Agus sudah tentang topik dan saya rasa sangat menarik. Dan nanti saya tidak tahu saya bicara dari mana, tapi barangkali saya mau harapan dari mereka tadi, ya, tentang kopi dari Tanah Karo bagaimana sejarah. Tidak hanya Tanah Karo, hampir daerah-daerah yang lain serupa, bahwa kopi di daratnya itu seringkali dianggap sebagai kopi tanaman asli, tanam asli daerahnya, karena sudah ada sejak bulan-bulannya, sejak mbah-mbahnya. Meskipun kalau diukur generasinya barangkali baru 3 generasi, itu kan 3 generasi, terlalu pendek untuk menceritakan tentang asal usul. Kan begitu. Bahkan 4 generasi pun, kalau orang Jawa bilang Mbah-buyut, tuh. Atau kalau orang Jawa bilang 5 generasi pun Mbah Canggah, itu belum cukup ceritakan sejarah kopi. Kalau kita berdasarkan dari penuturan dari orang tua. Tapi tidak masalah, itu adalah pendapat yang kita harus mencari pendapat. Namun di dalam dasar ilmiah, kita harus ada dasar. Itu ya Pak Dosen ya. Di sini saya akan mendasarkan kata kahwa. Nah, kalau di Jawa disebut kawu, kahwa. Itu sebenarnya kosakata dalam bahasa Arab, kahwa. Jadi sudah disampaikan oleh Mas Agus bahwa kopi ini berasal dari Ethiopia. Yang menyebar pertama berangkat negara Yaman. Mulailah disebut kahwa. Karena apa? Penggunaan secara komersial pertama di Jazirah Arabia. Jadi juga disebut mocha. Kenapa mocha? Karena ekspor pertama itu dari pelabuhan. Nah, itulah kira-kira latarnya. Nah, terus dalam bahasa Inggris diadopsi sebagai kata coffee, dalam bahasa Perancis le café, bahasa Indonesia kopi. Kira-kira begitu. Jadi supaya tidak tentang sejarah, kita tidak berbicara secara pasti lama. Ya. Saya akan mendasarkan pada pustaka yang ditulis oleh teman. Itu judulnya gini, The Bevolkings Coffee of Sumatra, at in Trading, Total Fascinations of Java is. Jadi ini itu dalam bahasa Belanda, yang kira-kira artinya populasi tanaman kopi di Sumatera.
sekaligus menceritakan tentang sejarah kopi Jawa dan Sumatera. Kira-kira begitu. Ini adalah tulisan dalam bahasa Belanda, terbitan Amsterdam tahun 1935. Saya beruntung sekali pernah belajar bahasa Belanda, meskipun pasif. Kalau aktif saya nggak bisa. Unik juga waktu itu. Saya waktu dari peneliti pertama di awal-awal tahun 19. Saya dikagetkan dengan pakaan yang ada di pusat penelitian kopi dan Bagong. Mungkin 90% bahasa Belanda. Mohon maaf, apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Bisa, Prof. Bisa ya? Ya, Ya, bisa. ya, ya. Yang lain bisa mendengar suara saya? Bisa, Prof. Oke, baik. Jadi, saya belajar bahasa Belanda karena saya harus mengerti bahasa Belanda. Kalau tidak mengerti bahasa Belanda, saya pasti akan melakukan kegiatan penelitian yang sifatnya duplikasi. Itu artinya pemborosan uang, pemborosan umur saya juga, dan tidak perlu diteliti lagi. Itu bagi peneliti sesuatu yang harus dihindari. Uniknya waktu saya bahasa Belanda, saya beruntung ya, waktu itu masih ada beberapa karyawan di kantor saya yang sedikit-sedikit bisa bahasa Belanda. Nah, kami coba belajar dari kamus Indonesia Belanda atau Belanda Indonesia. Kami tidak dapat, di Gramedia nggak jual, sulit carinya. Akhirnya saya beruntung sekali di perpustakaan kami ada kamus Belanda Madura dan Madura Belanda. Dan kebetulan saya bisa bahasa Belanda, bahasa Madura. Itu yang membuat belajar bahasa Belanda. Saya sayangnya belum bisa belajar bahasa Paro secara baik selama 7 tahun di Pasar. Jadi, tapi saya termasuk penggemar ya belajar bahasa. Nah, dari buku ini tadi tentang populasi atau perkembangan tanaman kopi di Sumatera dalam kaitannya dengan sejarah di Jawa dan Sumatera, saya ringkas saja. Ini ceritanya itu diawali dengan keperluan pemerintah Belanda untuk memproduksi kopi dalam rangka menghasilkan uang komersial, dan waktu itu memang VOC sangat gencar dengan dengan perdagangan kopi. Mengapa OC begitu? Saya kira Bapak Ibu masih dengar OC ya, Very Nothing Host in this company, itu perusahaan perdagangan India Belanda sekarang menjadi Indonesia. Ya. Di situ karena kopi memang waktu itu satu-satunya komoditas yang sangat bagus nilai ekonominya dan sangat diminati di benak rupa. Dan perdagangan dunia pertama kali ya, untuk pengertian lelang itu diawali dari kopi. Itu terjadi pada tahun 1711 di Amsterdam. Kopinya dari Jawa, dari daerah Priangan. Jadi Belanda berhasil memasukkan kopi dari Malabar, pantai Malabar di India, yang asalnya dari Ethiopia, itu tahun 1699. Kemudian kira-kira 12 tahun kemudian, itu Belanda sudah mengirimkan kopi ke Amsterdam, dan pertama kali dilelang di Amsterdam, dan merupakan peristiwa pertama kali komoditas itu dilelang di dunia. Nah, dalam perkembangannya, kopi sangat diminati oleh orang-orang Eropa, sehingga harganya sangat bagus dan menghasilkan pundi-pundi bagi pemerintahan Belanda. Bahkan saya sempat baca Belanda sempat membayar utang-utang kerajaannya
karena sebagian besar devisanya dari dan cadangan emasnya juga meningkat gratis dari kopi. Itu salah satunya kenapa kopi disebut dengan emas hijau. Ya, emas hijau. Nah, kemudian ini di Jawa, Jawa. Hampir 1 abad. Kopi itu masih kopi Arabica ya, kita bicara Arabica dulu. Masih berkutat di Jawa. Jawa. Nah, kemudian kapan itu ke Sumatera? Nah, itu yang mungkin perlu kita pelajari. Berdasarkan buku tadi ya, yang dikarang oleh Dr. Koitema, ya, itu kopi diperkenalkan pertama kali oleh Gubernur Jenderal namanya Gubernur Jenderal West Coast Sumatera, Sumatera Pantai Barat. West Coast itu Pantai Barat Sumatera. Itu di mana? Waktu itu gubernurnya berposisi berkedudukan di Padang, dan di Kabanjai, di Padang. Nah, pada tahun 1800 itu dilaporkan bahwa kopi dari West Coast Sumatera itu sudah menghasilkan sebanyak 1000 pikul. Dulu satunya masih pikul. Nah, itu kira-kira kalau ditonkan menjadi 5 ton 600 kilo. Kira-kira begitu. Di mana ditanam? Ditanam pertama kali adalah di daerah Padang dan sekitarnya. Oleh karena itu, saat itu kopi Padang jadi terkenal karena pertama kali dari Sumatera. Dan sudah mulai diperdagangkan juga di Eropa sejak tahun 1800. Kemudian dari waktu itu wilayah gubernur West Coast Sumatera atau Sumatera Pantai Barat itu cukup luas, mulai dari Lampung, Bengkulu, kemudian sebagian Sumatera Selatan, ya, itu masuk West Coast, ya. Kemudian Sumatera Barat sendiri, ya. Kemudian Kerinci, ya, yang sekarang Jambi, Provinsi Jambi, Kerinci ya, Kerinci, Bengkulu jadi sudah sebutkan, sampai Aceh, Aceh Pantai Barat. Itu adalah wilayah dari West Coast Sumatera. Nah, kemudian kalau di daerah Padang berhasil dengan baik, maka waktu itu Ibu Gubernur West Coast Sumatera itu mulai mengembangkan. Jadi kembangan pertama di mana? Jadi pertama adalah di daerah Pantai Barat Kerinci. Kalau sekarang Pantai Barat Jambi ya, Kerinci. Kemudian ke utara sedikit, ini terjadi tahun 1834 Kerinci itu. Kemudian tahun 1835-36 kopi mulai dikembang daerah Mandailing. Masuknya lewat Pelabuhan Natal. Di Natal, kemudian dikembangkan di daerah ini Kanopan, di daerah Pagur, ya, itu di situ. Nah, kemudian dari Mandailing, ya, ke utara lagi dikembangkan di daerah Angkola dan Sibiro. Dari daerah Sibiro, kemudian tahun 1836-37 kopi sudah mencapai di daerah waktu itu namanya Silindung. Silindung itu kawasan di Tapanuli yang wilayahnya mulai dari Tarutung, Simangamban, Simangumbat, dan juga di sekitar Pahai Jai. Selain Silindung, juga di daerah Toba. Toba itu di mana? Toba itu terutama di daerah Toba sendiri sampai ke
Persoburan, ya, Cilain dan lain itu daerah Toba. Jadi Belanda membedakan Cilindung dan Toba. Nah, kemudian dia ke utara sedikit, nah, sampai ke Tanah Karo. Tanah Karo waktu zaman Belanda disebut dengan Karo London, ya. Karo London. Land itu tanah dan itu berarti jamak, berarti kawasan Karo. Nah, di mana kawasan Karo itu? Kawasan Karo itu, ya, selain daerah Kabanjai itu wilayahnya sampai Aceh itu disebutkan Aceh. Nah, ini yang unik. Di Tanah Karo, Belanda untuk petani disuruh menanam kopi. Ya. Mohon maaf, yang disebut Karo bukan Kabupaten Karo sekarang. Ya. Karo London, yaitu kawasan Karo. Juga sebutan London seperti di daerah antara Jogja Solo, antara Jogja itu ada kerajaan, Solo ada kerajaan, maka disebut dengan Frosten London. Artinya adalah kawasan di antara dua kawasan. Nah, Karo London itu berarti kawasan ini bukan kawasan, ya, bukan kawasan. Mungkin Bapak lebih tahu kawasannya. Nah, sebelum ke Tanah Karo, ya mulai dari Cilindung, Toba sampai ke Sumatera Barat, ya, itu kopi itu dikenai pajak. Selain harus setor ke pemerintah Belanda dengan sistem kulturstelsel-nya, dikenai pajak. Tetapi di Tanah Karo istimewa, nggak dikenai pajak. Itu. Kenapa? Ternyata Belanda cukup cerdik waktu itu. Belanda tidak mengenai pajak karena takut. Karena Aceh waktu itu wilayah Karo London. Nanti khawatir rakyat Aceh memberontak. Jadi istimewa Karo London saat itu. Nah, jadi selain ke utara, Belanda juga mengembangkan kopi Arabica ke arah Palembang, ya. Oleh yang di mana? Di sekitar Gunung Dempo. Gunung Dempo itu di kawasan kalau sekarang Pagaralam, ya, Pagaralam. Nah, dulu disebut dengan Pasmah. Dan juga sampai Semendo itu di kawasan Muara ini. Nah, kapan Belanda menanam kopi di Bengkulu? Di Bengkulu itu terjadi penanaman setelah Traktat London. Traktat London itu apa isinya? Isinya antara lain terjadi tukar guling. Ya. Dulu kan Bengkulu itu wilayahnya Inggris, sehingga Belanda. Nah, dengan Traktat London tahun 1925, ya, itu Belanda menyerahkan Singapura ke Inggris, kemudian Bengkulu ke Belanda. Nah, pengembangan kopi Arabica di Bengkulu sedikit lambat, baru terjadi sekitar 1835. Karena waktu itu memang belum daerah protektoratnya Belanda. Nah, kembali ke Tanah Karo. Nah, dengan Tanah Karo, jadi kapan Tanah Karo ini? Ya, perkiraan saya belum menemukan tahun-tahun pastinya, tapi perkiraan saya terjadi sekitar 1837, 36, 37. Ya. Dengan pengertian Karo London itu termasuk sampai daerah Kota Cane, kemudian daerah Gayuluas. Karena waktu itu Belanda sangat berhati-hati untuk mengenakan pajak. Nah, sehingga kalau di Tanah Karo, kopi sudah menjadi salah satu tradisi berkopi, itu masuk akal. Karena apa? Karena kopi termasuk komoditas penghasil uang atau cash crop yang mungkin dikenal pertama kali bagi masyarakat Karo. Yang tadinya itu mungkin ya secara budaya hidup secara subsisten cukup untuk kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kopi itu sudah mulai mengenal komersialisasi pertanian. Nah, saya senang sekali tadi Bang Adven menyampaikan juga Bang Agus bahwa di dalam ruang diskusi ini adalah menyangkut kopi tidak hanya dari segi budaya dan pertanian, tetapi juga menyangkut budaya. Ini yang menarik. Kebetulan saya tidak ahli budaya,
Tapi saya kira inilah ruang yang pertama kali saya dapati Bang Advent. Ya. Kalau bisa dieksplor lebih jauh tentang budaya dengan kopi ini akan sangat menarik. Ya. Karena apa? Karena kalau kita bisa mengkomersialisikan suatu komunitas berdasarkan budaya, pasti sustainability makin bagus. Dan eh, dari buku yang saya baca dalam bahasa Belanda bahwa kopi Karo yang berasal dari Karo London itu sebenarnya sudah dikenal cukup lama, reputasinya sudah cukup bagus, ya. Dan kualitasnya sepengetahuan saya selama 7 tahun di Brastagi, kopi daerah Karo lebih cukup bagus, ya. Lalu diolah secara bagus dan diproduksi secara bagus. Indikatornya kopi di Brastagi itu biasanya 1000-2000 lebih mahal dibanding daerah-daerah lain. Ini saya rasa kalau saya suruh ngomong kopi nanti satu malam juga nggak capek Bang Agus. Kan saya khawatir capek yang mendengarkan gitu. Mungkin ruang ini untuk membuka saja. Mungkin nanti kita diskusi ya tentang apa yang kami ketahui. Tentu saja saya bukan berarti mengetahui semuanya dan saya juga ingin belajar dari teman-teman di Tanah Karo. Saya kira demikian. Mungkin sedikit lagi tentang produksi kopi di Karo saat ini yang saya ketahui, yang tidak saya ketahui pasti lebih banyak, ya. Nah, saya terus terang agak sanksi dengan data statistik Dinas Perkebunan yang disebutkan oleh Bang Anu tadi, Bang Agus, ya. Produksi kopi Karo bisa 1 ton rata-rata 1 kabupaten. Itu hanya dari mana cara mengumpulkan datanya seperti mana, tingkat kesakitannya seperti apa, beras seperti apa. Ini barangkali yang perlu apa namanya dikaji bersama. Justru forum ini bukan mau mencari jeleknya, ya, mengkritisi dalam arti positif. Saya suka sekali, ya. Dari forum-forum ini yang kita bisa bicara. Tentu saja nanti Bang Advent tolong jangan terlalu, meskipun itu direkam, saya direkam ini ya, hati-hati dalam menggunakan rekaman ini. Dan takut enggak, tapi